Jadi mengapa kata Tuhan berubah menjadi kata Tuhan? Kita lihat dulu dari etimologinya ya. Jadi dalam kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja. Ah, jadi kalau memang mereka belajar tidak memperhatikan sejarah, ya hasilnya seperti itu ya. Tapi kalau mereka belajar arti kata dari segi etimologi, sebenarnya mereka cerdas. Jadi sejak tahun 76, Ensiklopedia Populer Gereja sudah melihat bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungan dengan kata Melayu yang berarti atasan, penguasa, atau pemilik. Artinya ketika Tuhan ini dipakai oleh gereja, itu menunjukkan bahwa seseorang itu atau sesuatu itu adalah penguasa. Di situ ya. Terus, apakah tahun 76 ini ketika baru kalau kita melihat Alkitab diterjemahkan 1974 ya. Jadi 1974 LAI sudah selesai menerjemahkan Alkitab. Coba kita cari dulu ya. Tahun penerjemahan Alkitab oleh LAI. LAI, coba kita lihat ya. Soalnya saya belum sempat saya cari. Tahun 68 sudah ada, tetapi setahu saya yang biasa kita gunakan ini, LAI itu 1974. Bisa dicek datanya ya. 1974. Coba kita lihat. Mudah-mudahan ada di sini. Nanti mungkin teman-teman bisa lengkapi ya. Tapi ini. Ya, ada ya. Alkitab terjemahan baru diterbitkan 1974 telah berusia 45 tahun ini ya. Jadi betul ya. Jadi 1974 Alkitab terjemahan baru sudah rampung. Sedangkan sedangkan etimologi kata Tuhan itu 1976. Artinya Alkitab sudah rampung diterjemahkan dan baru ada kamus ensiklopedia gereja 1976. Jadi lebih tua penerjemahan Alkitab daripada kata ini. Maka saya katakan ensiklopedia populer gereja tentu sudah mengacu kepada penerjemahan Alkitab ini. Sekarang coba kita lihat dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 5 edisi KBBI. KBBI edisi pertama merupakan edisi paling awal. Tepat ketika KBBI diterbitkan untuk pertama kalinya saat Kongres Bahasa Indonesia ke-5 pada 28 Oktober 1998. Menurut teman-teman, mana lebih tua pemakaian kata Tuhan di dalam Alkitab dibanding dengan KBBI? Coba dulu, teman-teman kasih respon. Oke, tentunya di dalam Alkitab lebih dahulu. Makanya aku bilang, kalau jujur harusnya KBBI itu ikut dalam pemahaman Alkitab. Gitu, lanjut. Ya. Baru ensiklopedia populer gereja itu 1974, LAI 1974, etimologi gereja kamus ini 1976, sedangkan KBBI itu pertama kali itu 1998. Ini jaraknya puluhan tahun loh bro. Kalau mengacu ke KBBI. Jadi sudah bisa kita pastikan bahwa kata Tuhan di dalam Alkitab tidak mengacu kepada KBBI yang 1998 ini lagi. Atau 1988 pun ini enggak lagi. Karena 1974 dan 76 sudah digunakan. Itu untuk itu. Sekarang kita melihat dulu bagaimana sih makna kata Tuhan dengan kata Allah di dalam Alkitab itu. Jadi acuan kita untuk memahami itu kan tidak boleh lepas dari sejarah. Memang kalau Edi Prayetno lepaskan sejarah, ya hasilnya ya seperti itu. Ya wajar memang karena Quran sendiri kan bukan kitab sejarah, tapi bertentangan dengan sejarah ya. Jadi kita merespon Edi Prayetno si kolok-kolok. Mengapa Tuhan sama dengan Tuhan? Perbedaan arti kata Tuhan dan Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Mudah-mudahan sempat. Jadi Alkitab itu ditulis pada mulanya kan itu dalam teks Yunani. Bahasa Indonesia itu kan terjemahan. Jadi kenapa harus diterjemahkan? Supaya dimengerti oleh semua orang. Dan tidak salah kalau LAI menerjemahkan Alkitab karena di dalam Muslim pun Allah dan Jibril serta Muhammad menerjemahkan juga para nabi yang nyata-nyatanya orang Yahudi dan tidak pernah berbahasa Arab. Jadi kalau mereka protes bahwa kita menerjemahkan Alkitab dari teks Yunani ke teks Indonesia,
maka mereka harus protes juga yang disembah mereka, nabi mereka sama Jibrilnya. Mengapa para nabi yang orang Ibrani itu diterjemahkan juga menjadi bahasa Arab? Jadi, ya boleh saya katakan, sesembahan mereka agak mirip dengan LAI menerjemahkan. Barangkali LAI lebih hebat karena menerjemahkan bahasa Yunani ke dalam beberapa bahasa. Ada bahasa Batak, bahasa Batak Toba, Simalungun, bahasa Batak Karo, bahasa Nias, bahasa Aceh, bahasa Padang, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa mana lagi, banyak sekali, Sunda. Jadi lebih hebat LAI menerjemahkan daripada itu. Jadi nggak usah dibangga-banggakan. Sekarang kita melihat ya, arti kata Tuhan ini 717 kali. Memang ini digunakan sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai Raja, sebagai Kaisar, sebagai pemilik, bahkan juga sebagai Bapa. Memang kalau orang tidak teliti membaca dan tidak mau belajar ibaratnya membandingkan dengan teks Yunaninya, akan menjadi satu tidak mendapatkan pemahaman yang utuh gitu ya. Di situ. Jadi ini ada kata Tuhan, kata Tuan, Raja. Kita lihat ya. Jadi seperti tadi ya, kata Tuhan dalam konteks PB ini gelar atau panggilan jabatan. Kata Tuhan digunakan sebagai gelar kepada Allah, kepada Yesus, dan kepada orang terhormat atau orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat. Jadi kalau KBBI yang 1988, kemudian 1998 itu sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan maha esa. Itu artinya, jadi ketika masuk kepada Muslim, Tuhan itu namanya Allah. Padahal bagi kita Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan, kan berbeda. Kenapa? Karena mereka selalu memakai ajuan yang lebih mudah. Jadi memang mereka ini juga kan begini. Quran yang datang di abad ke-7, mereka anggap itu sebagai acuan kebenaran untuk menilai kitab suci kita yang sudah ditulis abad pertama. Demikian juga kata Tuhan yang sudah digunakan oleh gereja tahun 70-an, oleh KBB, oleh LAI, baru kemudian mereka nilai dengan KBB yang tahun 80-an. Beda puluhan tahun. Jadi ini kembali mereka menunjukkan bahwa mereka tidak pernah mempertimbangkan sejarah di dalam berteologi. Tidak pernah mempertimbangkan sejarah di dalam beriman, tidak pernah mempertimbangkan sejarah di dalam mengoceh. Jadi mereka yang penting bunyi, tapi dasar bunyinya itu dari mana tak mengerti kita. Artinya bunyi-bunyian yang sampah itu ya. Sekarang kita melihat juga ini. Jadi makna kata Tuhan dalam Alkitab PB tidak sama artinya dengan kata Tuhan dalam KBBI. Dalam Alkitab terjemahan tidak mengacu kepada KBBI karena Alkitab sudah diterjemahkan. Saya tadi sudah sampaikan ya. Nah, di sini. Jadi 1983 itu yang pertama kali. Kalau mau disebutkan itu yang ada 62.000 lema. Tetapi ini belum resmi. Resminya itu kemudian ada konferensi itu tahun 88 itu. Dari situ sudah berkembanglah terusnya. Di situ yang paling difinalkan. Sedangkan Alkitab itu 1668 pun sudah ada penerjemahannya. Bahkan 1612 sudah ada Injil Matius dalam bahasa Melayu. Kata Tuhan itu dalam bahasa Melayu. Jadi kata Melayu untuk konteks keyakinan lebih dahulu digunakan oleh Kristen daripada Islam. Sudah pernah kita bahas Al-Quran pertama kali itu diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia itu oleh orang Aceh. Tetapi tetap juga bahwa Alkitab lebih dahulu diterjemahkan. Jadi sebenarnya kalau kita mau ibaratnya klaim-klaim, sebenarnya bahasa Indonesia itu lebih tepat disebut adalah bahasa yang digunakan Kristen lebih dahulu daripada Islam dalam konteks terjemahan. Bisa di cross check kok datanya. Ya. Sekarang kita melihat di sini. Jadi penggunaan kata gelar kurios dalam Alkitab PB itu dipakai sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kata Tuhan di sini itu menunjuk kepada Allah Bapa. Dan ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan kitab ini dengan PL. Nanti akan saya tunjukkan ya. Kasihilah Tuhan kurios Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Jadi kata Tuhan dipakai kepada Allah sebagai gelar. Tapi sedikit saya sampaikan, kata Tuhan ini penggunaannya dalam konteks KBBI sebenarnya mirip dengan penggunaan kata Rob dalam bahasa Inggris. Bahasa Arab. Kata Rob dipakai kepada Allah, kata Rob juga dipakai mereka kepada Firaun, bahkan dipakai kepada Yusuf, Potifar, dan lain sebagainya. Baru kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Yesus. Maka dikatakan Tuhan Yesus atau kurios Yesus. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Dikatakan di sini raja itu kurios. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya,
raja itu kurios memerintahkan supaya ia dijual. Baru kata kurios dipakai sebagai gelar kepada kaisar. Kisah Rasul 26 ayat 25-26. Dikatakan kepada kaisar, itu diterjemahkan kurios dalam teks Yunani. Jadi sebenarnya penggunaan kata ini yang harus dipahami oleh mereka. Kemudian kita lihat ya, kata kurios itu dipakai sebagai gelar kepada orang yang memiliki hamba atau tuan. Maka kurios tuan. Sebenarnya kalau untuk orang yang bisa bahasa Inggris atau orang Inggris, kata kurios diterjemahkan Lord, sedangkan kata Allah itu padanannya dengan God, sebenarnya itu tidak masalah di sana. Cuma di Indonesia ini, orang-orangnya malas berpikir, malas mencari data, malas menggali data, yang penting rocos bunyi nggak jelas apapun. Bahkan di sini dikatakan kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Abraham. Kemudian kata kurios dipakai sebagai gelar kepada pemilik keledai atau dipakai pada seorang bapa. Kemudian bahkan kepada malaikat, ia menatap malaikat itu dan takut dan berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu dan seterusnya ya. Jadi kita melihat di sini bahwa kata kurios ini menunjuk kepada kepenguasaan sebenarnya atau kata Tuhan. Jadi kata Tuhan dengan Tuan dengan arti penguasa sama. Jadi kalau orang Kristen memanggil Yesus sebagai Tuhan, gak apa-apa. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau orang Kristen memanggil Yesus sebagai Tuhan, tidak masalah. Kenapa? Karena Tuhan artinya penguasa. Yesus penguasa. Sedangkan kata Allah itu 1317 kali di dalam bahasa Indonesia. Ini dipakai kepada Allah, kepada yang ilahi atau dewa, atau kepada Tuhan dan juga Allah. Jadi ini memang, ini Allah sang pencipta. Kalau ini sesuatu yang ilahi, dewa-dewi ini sesembahan yang palsu, baru ini. Tapi ada juga diterjemahkan di sini Tuhan, huruf kecil, apa T huruf besarnya. Oke ya, saya cepatkan karena mau ini. Jadi kata Theos itu selalu bermakna kepada yang disembah. Apakah itu Allah yang benar, Yahweh Bapa di surga, atau apakah itu kepada dewa-dewi atau kepada Allah-Allah palsu. Maka LAI membedakan dengan Allah dengan Allah atau dewa-dewi. Sama juga seperti orang muslim juga, kata Allah itu tidak selalu ditujukan kepada Allah SWT, tapi ilah-ilah lain juga. Oke, saya bentar ya. Yesus dipanggil Tuhan, kurios bukan hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa sendiri, bukan. Tetapi memang benar bahwa Yesus memiliki natur ilahi sebab ia adalah firman, ya, yang ada hakikatnya di dalam diri Allah, yang diturunkan menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus atau Yesus sendirilah Allah sang pencipta, bukan. Melainkan Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa, Yesus Tuhan, Yesus junjungan. Ini harus dipahami. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kurios, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kata Tuhan dengan kata Allah di sini jelas sudah berbeda. Di situ, cuman harus butuh kejelian dalam membaca. Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah Tuhan kita, yang ditetapkan Allah menyelamatkan, memelihara, dan bahwa kita semata-mata bergantung padanya. Semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itulah yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat Kristus. Kisah Rasul 2:36 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kata Tuhan di sini itu adalah kata kurios. Jadi itu sebenarnya yang perlu ditegaskan. Oke, mungkin ini. Jadi Yesus tepat dipanggil Tuhan atau penguasa sebab ia Tuhan, atau penguasa atas segala Tuhan. Penguasa sebab pribadi Yesus utama di atas semuanya. Oke. Baru jika Yesus dipanggil Tuhan, apakah hal ini merendahkan posisi Yesus? Tidak. Apakah Yesus jadi dipandang sama dengan para tuan pembesar di dunia atau dengan para tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan? Tidak. Mengapa? Karena segalanya selesai dan ia telah memusnahkan segala kuasa dan penentang Allah. Ia akan menyerahkan kekuasaan dan kerajaan Allah, yaitu ketuhanannya, kembali kepada Bapa di surga. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa mengalahkan maut, iblis, dan menyelesaikan dosa. Pertanyaannya, Tuhan yang bagaimanakah yang seperti itu? Di manakah Tuhan kita dapatkan seperti Yesus? Abraham dan Yesus dipanggil dengan gelar yang sama, yaitu Tuhan. Namun ketuhanan Yesus menjadi lebih utama sebab pribadi Yesus itu sendiri. Di situ ya. Jadi ketuhanan Yesus itu bukan ketuhanan yang berasal dari benih biologis.
ketuhanan atau ketuhanan Yesus itu tidak berdosa. Ketuhanan Yesus itu sempurna perkataan dan perbuatan, memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat, berkuasa mengampuni dosa, terkemuka di bumi, di surga, dan lain sebagainya. Itulah ketuhanan Yesus, kepenguasaan Yesus. Ini yang banyak dilupakan, bahkan orang Kristen juga ya. Tapi orang-orang Muslim lebih lagi, mereka berpolemik dengan hal ini. Jadi, Tuhan menunjuk kepada Allah itu memang betul ya. Teks ayat tersebut, kutipan, atau itu berbicara tentang konteks PL. Di sini, jadi ketika saya coba menyimak di dalam kitab PB, ketika kata Tuhan kepada Allah itu, biasanya selalu ada kata Tuhan Allah. Atau itu konteksnya itu PL atau kutipan. Jadi nanti setiap kata Tuhan yang bermakna itu kepada Bapa Sang Pencipta di surga, sebagai gelar kepenguasaan, selalu itu berbicara konteks PL, dan itu selalu dikaitkan dengan selalu dikatakan Tuhan Allah. Jadi kata Tuhan menunjuk kepada Yesus Kristus dan orang terhormat, maka di sini artinya Tuhan Yesus tidak bermakna sama dengan Tuhan Allah. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada namanya, kata itu akan kita temukan, ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus ini. Jadi Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah, ini maknanya tidak disamakan. Saya kasih contoh itu seperti presiden. Ada namanya Presiden Jokowi dengan Presiden Partai A. Apakah sama makna presiden di sini? Kalau katanya sama makna kata presiden itu, tetapi ketika kata Presiden Jokowi atau Presiden RI dengan Presiden Partai, maka makna kata presiden di sini menjadi artinya berbeda. Seperti itulah kata Tuhan, karena itu berbicara gelar kepenguasaan. Di situ yang harus dipahami ya. Kata Allah itu sudah pasti dipakai kepada sesembahan yang benar dengan begini. Baru kalau ke dewa-dewi atau kata Theos itu menjadi Allah atau dewa sesembahan yang palsu. Jadi terpujilah Allah Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Di sini letak kegagalan Edi Prayitno, psikolog-kolog, dan semua mereka yang boleh dikatakan orang-orang nggak ada otak itu. Contoh ya, kata Tuhan, ya, kata Lord, kata Rob, kata Gusti, ini sama maknanya, otoritasnya, penggunaannya. Ini yang tidak mereka pahami. Saya nggak tahu juga ya, mengapa mereka terus bodoh. Contoh, di dalam Quran, kata Rob itu dipakai kepada Allah. Dipakai juga kepada Muhammad juga Robnya itu. Bahkan dipakai kepada Firaun atau Yusuf atau Potifar. Di sini sama-sama memakai kata Rob, kata Rob. Ini mereka mengatakan kata Rob di sini maknanya berbeda loh ketika digunakan tiga-tiga ini. Tetapi ketika kata Tuhan kita jelaskan dengan Allah, dengan Yesus, dengan jenaka, mereka tidak bisa terima. Artinya mereka ini membangun kebodohan di atas kebodohan. Kalau orang Inggris, Lord God dengan Lord Jesus dengan Lord Charles, ini gampang dibedakan. Sama seperti ini untuk konteks kita Kristen, sama seperti gini untuk konteks orang Jawa. Jadi sebenarnya di sini mereka tidak mau untuk berpikir menggali data, sebagaimana data itu untuk dipahami. Jadi kalau dikatakan Tuhan kok berubah menjadi Tuhan kok bisa berubah menjadi Tuhan? Gereja yang pertama kali mempopulerkan itu. Jadi Edi Prayitno, jangan kau bodohi orang Muslim. Aku kasihan sama orang Muslim kalau kau bodohi. Sebenarnya kamu harus cerdaskan mereka. Ini dia ya. Jadi kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuhan. Perhatikan ini Edi Prayitno kolok-kolok. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuhan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Eucken tahun 1976. Kemudian LAI sudah menerjemahkan Alkitab 1974. Karena ini adalah kamus ensiklopedia gereja, maka tentu apa yang ada di dalam kamus ensiklopedia populer gereja sudah mengacu kepada apa yang ada di dalam terbitan LAI 1974. Di situ